Hai, nama saya Rika. Saya ingin berbagi cerita pengalaman pribadi saya yang terjadi sekitar tahun 2011 sampai 2012 saat saya berusia sekitar 19 tahun. Ceritanya berawal setelah saya lulus sekolah, saya langsung bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta. Perjalanan pulang pergi dari rumah ke tempat kerja sangat jauh, memakan waktu sekitar 3 jam perjalanan. Setelah 2 minggu melakukan perjalanan jauh tersebut, saya memutuskan untuk ngekos di daerah Jakarta agar lebih dekat dengan tempat kerja. Walaupun sudah ngekos, saya masih sering pulang ke rumah saat libur, biasanya setiap akhir pekan. Saya selalu menyempatkan diri untuk pulang melihat ibu saya, Umi, meskipun saya ngekos sendiri di Jakarta. Bulan-bulan pertama di tempat kos berjalan lancar tanpa ada masalah. Suatu hari, ketika saya pulang ke rumah, ada kejadian menarik. Depan rumah saya terdapat dealer mobil dan motor yang cukup besar, dan di sana sering banyak orang berkumpul, baik karyawan maupun pelanggan. Tetangga saya, Bang Roni, yang sudah berkeluarga, tiba-tiba mendatangi saya. Di lingkungan kami, saya biasa dipanggil Teteh. Bang Roni berkata, "Teh, ada yang mau kenalan sama Teteh." Saya pun menyambut ajakan itu karena berpikir tidak ada salahnya berkenalan. Bang Roni memperkenalkan saya dengan seorang pria dari dealer tersebut, yang sepertinya tertarik pada saya. Setelah perkenalan itu, pria tersebut sering menanyakan saya kepada Bang Roni. Bahkan, ia meminta nomor telepon saya melalui Bang Roni. Awalnya saya ragu memberikan nomor saya, karena takut nanti tidak nyaman. Lambat laun, karena berbagai alasan, saya jadi semakin jarang pulang ke rumah. Yang tadinya pulang seminggu sekali, sekarang jadi 2 atau 3 minggu sekali. Pria itu, sebut saja namanya Doni, mulai sering main ke rumah saya, tentu saja diantar oleh Bang Roni. Doni datang ke rumah saat saya baru pulang kerja dan sudah capek. Saya sempat mencari alasan agar tidak perlu menemui dia. Tapi akhirnya saya tidak mau bertemu dengannya. Pertemuan demi pertemuan terjadi, namun saya merasa tidak nyaman. Seringkali saya berpura-pura mengantuk dan minta pamit lebih awal. Suatu hari, Doni bilang ke Bang Roni bahwa saya belagu karena mengusir dia saat sedang main ke rumah. Menurut cerita Bang Roni, Doni adalah seorang duda berusia sekitar 33 tahun, sedangkan saya saat itu baru 19 tahun. Meskipun Doni punya banyak uang dan wibawa, saya tetap tidak bisa menerima dia. Setelah itu, saya kembali ke kos di Jakarta dan menjalani rutinitas seperti biasa. Namun, suatu hari saat pulang kerja, saya menemukan kupu-kupu besar di kamar kos saya. Ukurannya 4 kali lipat dari kupu-kupu biasa, bercorak seperti batik. Awalnya saya tidak berpikir aneh-aneh, hanya mengusir kupu-kupu itu keluar. Malam itu, perut saya mulai sakit luar biasa, seperti ditusuk-tusuk. Saya kira itu hanya sakit perut biasa, tapi rasa sakitnya semakin parah. Saya sempat ke dokter bersama teman kos saya, dan dokter bilang, saya hanya kurang istirahat. Tapi sakit perut itu tidak hilang-hilang, bahkan sempat membuat saya pingsan di tempat kerja. Sakit yang luar biasa itu membuat saya harus pulang dan istirahat. Saat saya pulang dari kantor, saya melewati basement dengan langkah tertatih-tatih menahan sakit yang luar biasa di perut saya. Teman saya, Yadi, melihat kondisi saya dan dengan segera membopong saya menuju kosan. Sampai di kamar, saya langsung tidur karena rasa sakit itu sangat melelahkan. Ketika saya bangun sekitar pukul 8.50 malam, teman kos saya, Ami, menanyakan kabar saya. Saya ceritakan bahwa saya pingsan di kantor karena sakit perut yang parah. Ami benar-benar teman yang baik. Dia membantu saya dengan memberikan obat, makan, dan minum. Ia juga menyarankan agar saya izin tidak bekerja esok hari untuk beristirahat total. Keesokan harinya, saya izin bekerja dan tetap di kosan untuk beristirahat. Ami bahkan membawa nasi dan air untuk saya saat dia pulang dari kantor. Namun, saat sore, Ami pergi bersama pacarnya dan lupa menitipkan sesuatu kepada saya. Air di kosan saya tinggal sedikit.
dan untuk mengambil air harus turun ke dapur yang ada di lantai bawah. Saya tidak punya tenaga untuk menuruni tangga, jadi saya menunggu ada orang yang lewat depan kamar saya. Tapi tak ada satupun yang datang hingga larut malam. Akhirnya, saya menelepon Ami yang baru pulang sekitar pukul 10 malam. Ketika dia melihat kondisi saya, dia langsung mengambilkan air dan membantu saya minum. Ami sangat peduli dan menyarankan saya pulang ke rumah karena dia tidak bisa menjaga saya 24 jam. Dengan bantuan Ami, saya naik taksi menuju rumah, meski kondisi saya sangat lemah. Sampai di rumah sekitar pukul 11 malam, ibu saya kaget melihat saya dalam kondisi sakit parah. Dia bertanya, kenapa saya tidak pulang lebih awal atau menelepon untuk dijemput. Malam itu, ibu saya merawat saya dengan memberikan air hangat dan mengajak saya untuk berobat ke dokter keesokan harinya. Pagi harinya, saya merasa sedikit lebih baik dan membantu ibu bersih-bersih rumah. Namun, saat azan zuhur berkumandang, rasa sakit itu kembali menyerang. Saya merasa sangat tidak nyaman, dan akhirnya ibu saya membawa saya ke klinik terdekat. Dokter di klinik mengatakan bahwa saya hanya mengalami sakit perut biasa dan memberikan obat. Namun, rasa sakit itu tidak kunjung hilang. Karena merasa sakitnya semakin parah, saya meminta ibu saya untuk membawa saya ke rumah sakit yang lebih besar. Dokter di rumah sakit melakukan rongen untuk memastikan tidak ada yang salah dengan organ dalam saya. Hasil rongen menunjukkan semuanya normal. Dokter mengatakan mungkin saya mengalami masalah lambung karena pola makan yang tidak teratur selama di kosan. Setelah mendapatkan obat dari rumah sakit, kondisi saya masih belum membaik. Ibu saya selalu menemani saya tidur dan merawat saya setiap hari. Suatu malam, saya bermimpi didatangi seseorang, tapi saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mimpi itu membuat saya terbangun dalam kondisi masih menahan sakit. Rasa sakit itu datang setiap hari pada waktu yang hampir sama, menjelang maghrib dan tengah malam. Rasa sakit yang luar biasa membuat saya sulit untuk tidur dan menjalani aktivitas sehari-hari. Meski sudah berobat ke berbagai tempat, kondisi saya tidak kunjung membaik. Keesokan harinya, saya pergi ke rumah sakit lain untuk tes darah demi mendapatkan opini kedua. Hasilnya tetap sama, tidak menunjukkan adanya kelainan. Ibu saya semakin bingung dengan penyakit saya. Tidak terasa, hampir 3 minggu saya berada di rumah tanpa ada perubahan. Setiap malam saya merasakan sakit yang luar biasa. Sampai saya dan ibu saya frustasi dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Pada suatu malam, saking kesalnya, saya sampai memukul lemari karena rasa sakit yang tidak kunjung hilang. Ibu saya juga bingung harus bagaimana lagi. Karena tinggal hanya berdua, ibu saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk dimintai bantuan. Di tengah malam, ibu saya memutuskan untuk membawa saya ke rumah seorang kiai yang tinggal tidak jauh dari rumah kami. Kiai tersebut memberikan air yang sudah didoakan kepada saya. Ajaibnya, setelah minum air tersebut, saya bisa tidur hingga pagi. Dari situ, kami mulai berpikir bahwa sakit saya mungkin bukan hanya masalah medis, tetapi ada hal lain yang harus ditangani. Karena semua saudara ibu saya tinggal jauh, akhirnya ibu meminta bantuan adiknya yang tinggal di Bekasi. Selama 3 minggu lebih, saya tidak masuk kerja dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Barang-barang di kosan saya dibantu diambil oleh teman saya, Ami, dan dititipkan di tempatnya. Setelah kondisi semakin memburuk, ibu saya menelepon adiknya yang tinggal di Bekasi untuk datang dan membantu. Om saya pun segera datang bersama istrinya dan melihat kondisi saya yang sudah sangat lemah. Mereka memutuskan untuk membawa saya ke Bekasi untuk mendapatkan pengobatan alternatif dari om saya, yang juga bisa mengobati. Pagi harinya, kami kebingungan mencari kendaraan untuk membawa saya ke Bekasi, karena tidak mungkin menggunakan kendaraan umum dalam kondisi saya yang lemah. Tiba-tiba, Doni, pria yang dulu sering menanyakan saya melalui Bang Roni, datang ke rumah dan menawarkan untuk mengantar kami ke Bekasi dengan mobilnya.
Meskipun merasa tidak enak, ibu saya menerima tawaran tersebut. Doni membawa kami ke Bekasi dan bahkan tidak meminta imbalan apapun, hanya berharap saya segera sembuh. Sesampainya di Bekasi, kami tinggal di rumah om saya. Malam harinya, om saya melakukan sholat dan doa khusus hampir semalaman. Sementara saya merasakan sakit yang luar biasa, hingga bisa tertidur menjelang subuh. Pagi harinya, saya merasa sedikit lebih baik. Selama beberapa hari berikutnya, om saya memberikan pengobatan secara rutin, dan perlahan-lahan kondisi saya mulai membaik. Ibu saya sangat bersyukur melihat perubahan kondisi saya. Meskipun tubuh saya kurus karena sakit, perlahan-lahan saya mulai pulih dan bisa kembali membantu pekerjaan di rumah. Saya masih ingat malam itu adalah malam Jumat. Ibu saya tidur di samping saya, seperti biasanya. Malam itu, saya merasakan sakit perut yang sangat parah, sampai suara saya habis karena sering memanggil ibu untuk meminta air minum dan mengeluh tentang sakit yang tak kunjung hilang. Pagi harinya, saya bangun dan merasakan kepala saya gatal. Sudah beberapa hari saya tidak keramas, dan saat saya menggaruk kepala, rambut saya rontok dengan sangat banyak. Rontoknya rambut ini membuat saya sangat stres. Saya langsung menangis dan memanggil ibu saya. Ketika ibu melihat rambut saya yang rontok, dia mencoba menenangkan saya dengan mengatakan bahwa ini mungkin akibat dari obat-obatan yang saya konsumsi. Namun, saya merasa sangat terpukul. Om saya datang dan mencoba menghibur saya. Dia bilang bahwa saya harus tetap kuat dan tidak boleh menyerah. Tapi semakin hari, rambut saya semakin banyak rontok, hingga akhirnya rambut saya nyaris botak. Kejadian ini membuat saya semakin stres dan kehilangan nafsu makan. Bulan ketiga sakit, kondisi saya semakin parah, hingga ibu saya memutuskan untuk menghubungi adiknya lagi, untuk meminta bantuan. Om saya yang datang kemudian melihat kondisi saya dan merasa sangat sedih. Dia bertanya, kenapa saya tidak diberitahu lebih awal. Mereka memutuskan untuk membawa saya ke rumah sakit. Meskipun om yang lain merasa ragu, karena percaya bahwa sakit saya bukanlah penyakit medis biasa. Akhirnya, om saya menginap di rumah untuk membantu merawat saya. Malam itu, saya merasa seperti mengalami sakaratul maut. Tubuh saya terasa sangat lemas, dan saya merasa seperti nyawa saya sedang dicabut. Saya tidak pernah merasakan sakit yang sedemikian parah sebelumnya. Saya melihat makhluk hitam besar di pojok kamar, yang membuat saya semakin ketakutan. Namun, setelah itu, saya merasa lega karena tiba-tiba saya bisa buang air kecil yang sebelumnya sulit dilakukan. Saya masih ingat malam itu dengan sangat jelas. Kaki saya sudah mati rasa, tidak bisa merasakan apa-apa. Saya berpikir mungkin inilah akhirnya. Selama lebih dari 3 bulan, saya menderita penyakit yang semakin parah, hingga akhirnya saya hanya bisa pasrah dan ikhlas dengan keadaan ini. Om saya tidak hanya diam, dia mencari berbagai cara untuk membantu saya, baik dari pengobatan medis maupun spiritual. Kami bahkan mengunjungi beberapa kiai untuk mencari bantuan, namun tidak ada yang berhasil. Pada suatu malam, saat saya sedang terbaring lemah, saya melihat sosok makhluk hitam besar yang menakutkan di jendela samping. Saya ketakutan, berpikir mungkin inilah akhir hidup saya. Ibu saya yang sedang tidur di samping saya terbangun mendengar suara saya. Dia langsung mengambil wudhu dan mulai sholat tahajud di samping saya. Dalam doanya, saya mendengar ibu saya memohon kepada Allah untuk menyembuhkan saya, atau jika tidak, mengambil nyawanya sebagai gantinya. Pagi harinya, ibu saya tetap di samping saya, menguatkan saya dengan zikir. Kondisi saya semakin parah, sampai tidak bisa buang air kecil. Om saya menyarankan agar saya menggunakan pampers, karena sudah sangat sulit untuk bergerak. Dalam kondisi itu, saya merasa sangat putus asa. Akhirnya, om saya yang kedua memutuskan untuk membawa saya ke Tasikmalaya. Dia sangat peduli dan sampai tidak bekerja demi membantu saya. Kami pergi ke sebuah pesantren di desa yang cukup jauh. Di sana, kami bertemu dengan seorang kiai yang sudah dikenal oleh om saya. Kiai tersebut menyambut kami dengan hangat dan berkata, "Kenapa tidak bilang dari kemarin?" Kondisi saya semakin parah selama perjalanan.
Saya merasa sangat bersyukur memiliki keluarga yang begitu peduli dan berusaha keras untuk menyembuhkan saya. Meskipun rasa sakit yang saya alami tak tertahankan, kasih sayang dan perhatian dari keluarga saya memberikan saya kekuatan untuk terus berjuang. Setelah saya tiba di pesantren, saya dibawa ke sebuah ruangan di belakang yang terasa sejuk dan tenang. Udara segar dari luar membantu saya merasa sedikit lebih nyaman. Di sana, saya disambut oleh Kiai yang sangat ramah. Dia berkata bahwa tidak ada yang terlambat untuk mencoba sembuh. Saya dibaringkan di tempat tidur di ruangan itu. Saking pasrahnya, saya pun bernazar. Dalam hati saya memohon, "Ya Allah, jika Engkau memberikan kesempatan bagi saya untuk sembuh, saya berjanji akan menutup aurat dan mengenakan hijab." Itu adalah nazar yang benar-benar tulus dari lubuk hati saya yang terdalam, karena saya merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pada malam ketiga di pesantren, setelah salat Isya, saya diajak ke sebuah ruangan khusus pengobatan oleh Kiai. Ibu saya tidak masuk, hanya saya dan Kiai yang masuk ke ruangan itu. Di dalam ruangan, saya diberi tasbih dan sebuah kantong plastik. Kiai berkata, "Jangan berhenti berzikir selama pengobatan. Jika merasa mual atau ingin muntah, gunakan plastik ini." Selama pengobatan, Kiai berdiri di belakang saya sambil membaca doa, dan saya berzikir dengan tasbih di tangan. Rasanya sangat mual, tetapi tidak ada apapun yang keluar selain air. Saking kuatnya rasa mual, tasbih yang saya pegang sampai putus. Kiai kemudian berkata, "Sudah cukup untuk hari ini. Yuk, kita keluar." Keesokan paginya, Kiai menyuruh ibu saya untuk mencari telur ayam kampung yang masih hangat dari pantat ayam. Ini adalah bagian dari ritual penyembuhan. Ibu saya kebingungan, tetapi akhirnya ia meminta bantuan tukang ojek untuk mencari telur ayam kampung yang asli dari kandang. Setelah berusaha, akhirnya kami mendapatkan 3 telur ayam kampung. Setiap pagi, saya harus meminum telur ayam kampung yang dicampur dengan kunyit. Sementara bagian putihnya dioleskan pada daun seledri dan dikompres di perut. Ritual ini mulai memberikan reaksi. Saya merasa ingin buang air kecil. Dengan bantuan om dan ibu saya dibawa ke kamar mandi. Meskipun sangat sulit dan memerlukan tenaga ekstra, akhirnya saya bisa buang air kecil. Rasanya sangat lega, seolah-olah beban besar terangkat dari tubuh saya. Kami semua menangis bahagia. Setelah saya berhasil buang air kecil dan mengeluarkan kelabang, tubuh saya mulai menunjukkan perubahan positif. Saya merasa lebih baik, dan untuk pertama kalinya dalam 5 bulan, saya meminta makan kepada ibu saya. Kiai terus memantau kondisi saya dengan rajin menengok saya setiap habis sholat. Melihat saya bisa makan, Kiai menyarankan untuk memotong rambut saya, agar tumbuh lebih sehat nantinya. Dengan kondisi yang semakin membaik, saya mulai merasa semangat hidup kembali. Kaki saya juga perlahan-lahan mulai bisa merasakan lagi. Ibu saya, seperti biasa, penasaran dan marah tentang siapa yang membuat saya menderita seperti ini. Namun, Kiai menasihati untuk tidak mencari tahu siapa yang jahat, melainkan fokus pada penyembuhan dan berserah kepada Allah. Kami sangat bersyukur atas bantuan Kiai, dan ibu saya ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih. Namun, Kiai menolak segala bentuk pembayaran, mengatakan bahwa dia hanya perantara Allah. Sebagai gantinya, Kiai meminta agar kami mendonasikan seekor kambing untuk anak-anak yatim di pesantren. Akhirnya, kami membeli kambing yang gemuk dan menyerahkannya kepada Kiai. Setelah itu, kami kembali ke Bekasi untuk istirahat dan pemulihan. Ketika kembali ke rumah, saya mulai memikirkan nazar saya untuk berhijab. Saya tidak punya banyak jilbab atau baju panjang yang cocok. Jadi saya mulai meminjam pakaian ibu saya. Ibu saya juga sangat mendukung dengan membelikan saya kerudung dan baju yang cocok. Saya mulai terbiasa memakai hijab setiap hari, bahkan untuk keperluan kecil seperti membeli sampo. Janji kepada Allah membuat saya selalu berkomitmen untuk berhijab. Dalam beberapa bulan, kondisi saya sepenuhnya pulih.
saya mulai mencari pekerjaan lagi. Banyak tawaran pekerjaan datang, namun beberapa di antaranya mengharuskan saya melepas hijab, yang saya tolak karena tidak ingin mengingkari janji saya kepada Allah. Akhirnya, saya menemukan pekerjaan yang sesuai tanpa harus melepas hijab. Setelah setahun setengah menganggur di rumah, pada tahun 2015, saya akhirnya mengetahui siapa yang menyakiti saya. Ternyata, Doni, pria yang dulu sering menanyakan saya melalui Bang Roni, adalah orang yang bertanggung jawab. Doni dan Bang Roni adalah teman baik, dan istri Bang Roni meninggal dengan cara yang tidak wajar, mirip dengan sakit yang saya alami. Istri Bang Roni divonis dokter menderita paru-paru basah, tetapi setiap malam dia berteriak karena melihat ular di rumahnya. Setelah istri Bang Roni meninggal, Doni datang ke rumah kami dan menangis meminta maaf kepada saya dan ibu saya. Dia mengaku bahwa dia sakit hati karena saya menolak dia, dan atas saran Bang Roni, dia pergi ke dukun untuk melihat saya. Namun, niatnya berubah menjadi santet karena sakit hati. Doni menangis dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa akibatnya akan seburuk ini. Saya dan ibu saya memaafkan Doni, meskipun hati kami campur aduk antara marah dan sedih. Kami memutuskan untuk tidak mencari tahu lebih lanjut dan fokus pada penyembuhan saya. Setelah kejadian itu, hubungan kami dengan Bang Roni dan Doni menjadi biasa saja. Kami sudah saling memaafkan dan tidak ada dendam. Saya juga tidak pernah bertemu lagi dengan Doni karena dealer tempat dia bekerja sudah bangkrut. Pengalaman ini mengajarkan saya banyak hal, terutama tentang pentingnya menyelesaikan masalah secara langsung dan tidak menyimpan dendam. Saya juga belajar bahwa kita tidak pernah tahu isi hati orang lain, dan penting untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain.